Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu lagi di kuliah online tentang e-commerce ya. Kita hari ini akan mencoba mengupas tentang sesuatu yang paling penting di dalam e-commerce itu ya. Maka di awal mesti kita jadikan untuk parameter referensi bagaimana kita nanti menjalankan e-commerce ya, yaitu materi tentang riset. Kenapa hal ini sangat sangat penting dan sangat fundamental ya? Karena tanpa riset kita dalam menjalankan satu bisnis itu akan kita jadi buta. Kita hanya bisa meraba-raba ya. Apakah bisnis ini disukai banyak orang, apakah produk kita itu bisa diterima pasar atau tidak, kemudian apakah produk kita tepat dijual di satu tempat ya, kemudian segmentasi pasar kita apakah sudah tepat ya. Kalau kita misalnya tidak mempunyai bahan untuk menjawabnya, berargumentasi terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, kita juga akan kebingungan ya. Kita seakan-akan nanti menjual sesuatu yang tidak tepat, sehingga tingkat konversi penjualannya juga sangat kecil sekali. Oleh karena itu materi yang paling kita rekomendasikan, paling kita tekankan dalam bisnis online ataukah e-commerce itu adalah materi riset ya. Kemudian tujuannya untuk apa riset itu? Tujuan riset itu nanti harapannya mahasiswa itu mampu menganalisis bisnis virtual ya, dengan riset ya. Kita nanti sarankan bahwa mahasiswa itu nanti mempunyai bisnis secara virtual ya, walaupun ini secara garis besar materi-materi e-commerce sebenarnya Anda sudah mengetahui semua, dan sebenarnya Anda adalah pelaku dari e-commerce itu sendiri. Ataupun paling sederhana, Anda sebagai consumer atau konsumen dari sistem e-commerce yang sudah kita, apalagi tadi TI ini ya, di TI. Jadi semua aktivitas interaksi bisnis di media itu kebanyakan melalui IT ya, teknologi informasi. Kemudian selain itu, mahasiswa juga bisa melakukan riset secara online, secara offline ya. Jadi untuk mengargumentasikan satu masalah tertentu, kenapa kita harus menjalani aktivitas bisnis seperti ini, kita harus punya data dulu, punya data-data yang menguatkan argumentasi kita, supaya bisnis kita itu jalur gitu ya, jadi dalam pada satu rel yang tepat ya. Kemudian juga mengetahui tools riset sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Jadi banyak sekali tool-tool yang bisa kita gunakan untuk melakukan riset terhadap bisnis atau terhadap produk tertentu sebelum kita launching produk. Yang pertama yang menjadi penekanan adalah analisis usaha ya. Kalau Anda kemarin sudah mungkin dari beberapa mahasiswa sudah menentukan satu usaha ya, yang paling penting kita harus analisis usaha kita itu kelihatannya prospektif atau tidak, dengan melakukan analisis yang ini secara offline ya, banyak dipelajari di materi-materi ekonomi. Yang pertama analisis pros con, analisis positif negatif ya. Kemudian juga analisis SWOT. Analisis SWOT ini strength, weakness, opportunity, and threat ya. Kemudian juga menganalisis pesaing. Analisis pesaing ini juga penting karena kita
tentunya di dalam berbisnis itu ada beberapa persaingan bisnis ya. Tentunya kita tidak bisa langsung frontal melawan pesaing kita. Kita harus bisa melihat strategi apa yang digunakan pesaing kita, kemudian kita membangun strategi dan menemukan celah kira-kira strategi apa yang belum dikerjakan oleh pesaing kita. Kita kenalkan analisis pros con itu seperti ini ya. Analisis positif negatif itu dalam menentukan satu bisnis, kita harus menimbang-nimbang dulu apakah bisnis kita layak ataukah tidak. Tentunya jawaban layak atau tidak itu harus didasari pada argumentasi yang bisa diterima oleh akal atau argumentasi yang logis ya. Tentunya dengan analisis pros con ini Anda bisa berargumentasi. Ini contohnya adalah usaha keripik bayam dengan keripik bolu. Sama-sama senang saya ya, sama-sama senang bisnis ini. Tapi saya harus memilih karena tidak ya mungkin bisa berjalan bersamaan, namun harapan saya itu Anda menjalankan bisnis satu saja ya, kemudian difokuskan sampai menghasilkan, baru nanti diversifikasi produk, itu nggak masalah ya. Kalau nanti dua-duanya dijalankan dan tidak punya irisan atau tidak punya kesamaan satu dengan yang lain produk, itu nanti kita akan mengalami kesulitan ya, karena secara BMC model bisnisnya, bisnis model kanvasnya itu juga beda, sehingga kita akan kesulitan. Kecuali misalnya bisnisnya sama tapi diversifikasi produknya beda-beda. Misalnya bisnis gorengan ya, gorengan itu apa saja, itu nanti ditambahkan gorengan A, B, C dan seterusnya, baru itu satu bisnis punya beberapa produk ya. Nah itu bisa. Kemudian yang kedua adalah analisis SWOT. Analisis SWOT itu biasa digunakan untuk memetakan segala kekuatan, kelemahan kita, peluang kita dan ancaman kita ke depan itu seperti apa. Kita harus petakan juga. Kita secara internal bagi dalam diri pengusaha itu juga harus kita petakan. Kemudian kondisi eksternalnya juga dipetakan ya. Kekuatannya apa? Kemudian kelemahan kita apa? Opportunity, peluangnya seperti apa dan ancamannya seperti apa. Itu diuraikan di sini. Supaya nanti kita bisa menimbang-nimbang lagi, ternyata bisnis saya itu punya banyak peluang dan persaingannya banyak, kemudian kita juga punya kelemahan sehingga akan susah untuk berkembang. Kemudian analisis pesaing, kita harus bisa memetakan juga pesaing-pesaing kita yang serupa yang menjalankan bisnis serupa ya, supaya kita tahu strategi apa yang digunakan, produknya seperti apa. Misalnya pesaing satu, kelebihannya kekurangannya ini ya, kelebihannya rasanya enak, kemudian kekurangannya harga mahal. Nah, kita datang sebagai penengah di sini. Bagaimana kita menciptakan produk yang rasanya enak tapi harganya tidak terlalu mahal. Itu adalah tantangan kita di sini. Misalnya yang kedua, kemasannya bagus, pesaing kita nih, kemasannya bagus, tapi penjualnya tidak lama. Kita bisa mengambil peluang di dalamnya kan, kemasan tetap bagus, kalau bisa lebih bagus dengan kita menjual secara lama. Nah, itu analisis pesaing, kita uraikan pesaing 1, pesaing 2, pesaing 3 dan seterusnya. Nah, itu adalah untuk menguatkan kita dalam pemilihan satu produk, pemilihan satu bisnis itu, supaya kita bisa berargumentasi ya. Kita bisa memetakan kekuatan kita, kelemahan kita, kekuatan produk kita, kelemahan produk kita seperti apa. Sehingga kita bisa
apa namanya, mengambil peluang atau celah di mana menjadi keunikan sendiri satu produk kita itu nanti. Kemudian metode apa namanya, manfaat riset apa? Manfaat riset untuk produk itu merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh penjual online atau Anda pebisnis ya, online maupun offline lah, sebelum memasarkan satu produk atau apa namanya bisnisnya, agar bisa memperkecil kemungkinan kerugian di kemudian hari. Kalau produk knowledge kita atau kemampuan pengetahuan produk kita itu apa namanya, kita kuat, maka kita ngerti kelemahannya di mana, kelebihan di mana. Kita mempresentasikan kepada orang itu juga bisa mengangkat yang kelebihannya, kemudian mengalihkan atau menutup segala kekurangannya, sehingga kita nggak menutup kekurangannya tapi bisa meminimalisir ya apa namanya, presentasi kita, sehingga ada prosentase ya, prosentase kelemahan yang kita miliki itu apa, sehingga orang mempunyai persepsi bahwa produk kita unik dan punya keunggulan gitu ya. Kemudian riset juga sangat penting untuk mengetahui produk apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta bagaimana prospek keuntungan itu jika dijual. Kemudian manfaat berikutnya adalah dengan melakukan riset terlebih dahulu terhadap produk-produk yang akan kita jual, kita juga akan bisa melihat seberapa besar potensi pasar tersebut, tren penjualan saat ini, dan bisa memprediksi kira-kira bagaimana tren produk tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Itu penting sekali. Karena apa? Karena ketika kita sudah punya data semacam itu, kita bisa ngambil strategi, kita bisa membuat marketing plan, bisnis plan dengan secara detail dan tepat, sehingga tingkat kesalahan atau tingkat kegagalan itu akan bisa diminimalisir. Apakah tidak gagal? Mesti gagal ya, mesti ada tingkat kesalahannya, mesti ada. Tapi paling tidak bisa kita tahu sebelumnya apa namanya, kesalahan, sehingga bisa mengurangi kegagalan. Nah, biasa dalam riset ya, dalam riset ada beberapa perangkat yang saya gunakan, yang saya sendiri gunakan, pernah praktekkan sebenarnya secara online ya, secara offline tadi ya. Secara offline perangkat risetnya juga banyak sekali, nanti tinggal kebutuhan kita itu seperti apa. Kebutuhan mendasarnya ya seperti tadi, ada tiga itu tadi, tapi nanti misalnya ada tambahan, ada beberapa kebutuhan tentang data yang bisa kita jadikan referensi dalam berbisnis, itu nggak apa-apa, nanti ditambah aja. Kemudian secara online, perangkat riset ya, secara online maupun offline ya, itu kalau misalnya Anda memulai bisnis online, ada beberapa perangkat yang harus Anda kuasai, yang harus Anda lakukan, yang harus Anda pakai ya, untuk mendapatkan referensi bahwa produk saya itu punya karakteristik semacam ini gitu ya. Yang pertama menggunakan Google Trend. Google Trend itu silahkan ketik aja di Google ya, trend.google.com, itu nanti bisa kita lihat tentang beberapa produk atau beberapa kata kunci pencarian. Apakah di dalam kata kunci pencarian atau pencarian secara online itu produk kita banyak dicari ataukah tidak. Di situ nanti bisa kita lihat tren dari waktu ke waktu ya. Bisa kita setting per hari ini, kemudian 5 tahun yang lalu, kemudian 3 tahun yang lalu, setahun yang lalu, itu trennya itu seperti apa. Nah, itu bisa kita lihat di Google Trend ya. Silahkan ketik trends.google.com kalau nggak salah, atau di search engine aja di Google, kemudian ketik di kolom pencarian itu tren ya, tren pakai D ya, itu salah.
Nah, baru nanti akan keluar rekomendasi track. Kemudian yang kedua, survei produk di marketplace. Produk di marketplace itu banyak sekali ya. Nah, Anda bisa lihat tingkat pencarian tentang produk itu yang mana, yang paling laris itu yang mana. Bahkan nanti bisa kita lihat toko yang paling laris itu yang mana. Nah, itu survei produk. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lakukan di marketplace. Kira-kira yang paling laris hari ini apa? Itu kan ada direkomendasikan oleh marketplace itu sendiri. Silakan dibuka di Tokopedia ataukah di Shopee dan seterusnya. Kemudian riset keyword di Google. Nah, riset keyword di Google itu Google menyediakan Google Planner ya, untuk bagi para pebisnis online. Itu disediakan di Google Planner, Google Keyword Planner, Keyword Plan. Jadi nanti ini berguna untuk menyediakan data bagi para pebisnis online, kata-kata kunci yang paling banyak dicari serta berapa tingkat persaingannya di Google itu seperti apa. Itu akan disediakan di Google Keyword Planner. Jadi silahkan. Nah, ini adanya di daftar di Google Ads dulu ya, ads.google.com. Nanti di situ nanti ada menu namanya Google Keyword Planner di Google Ads ya. Secara detail nanti bisa kita offline ya, kita coba menjelaskan secara detail bagaimana menggunakan dan mulai dari daftar dan menggunakan tool ini untuk riset ya. Kemudian juga jangan melupakan kuesioner ya. Kuesioner meskipun agak terkesan kuno, namun membagikan kuesioner ini cara yang melakukan riset yang cukup efektif ya. Apalagi Anda pedagang lokal ya, misalnya Anda launching satu produk, tentunya nanti silahkan dibagikan kuesioner yang isinya adalah mereview tentang produk kita. Kemudian juga mencermati iklan di surat kabar secara terus menerus. Kira-kira yang paling banyak dicari orang itu apa, yang sering dibaca itu seperti apa. Seperti hari ini iklannya yang terus menerus tentunya iklan tentang makanan, kue lebaran, kemudian juga minuman yang seger-seger, apalagi pas puasa gini ya. Itu iklan-iklan yang bisa kita jadikan patokan bahwa yang laris memang sekarang itu ya. Yang laris itu seperti itu, sehingga orang berlomba-lomba mencari perhatian di masyarakat untuk membeli produknya. Kemudian jangan lupa juga melihat ulasan. Ulasan itu setiap platform digital itu ada beberapa ulasan yang bisa Anda jadikan pedoman ataupun bisa jadikan pengetahuan bagi Anda bahwa produk ini atau merek ini banyak banyak disukai oleh orang dengan lihat review atau ulasan produk dari beberapa marketplace atau beberapa platform digital. Marketplace juga ada ya, review bintang 1 sampai 5. Di Google My Business juga ada, dan beberapa platform yang lain. Tentunya review komentar dari customer itu sangat diperlukan untuk kita jadikan bahan bahwa produk ini ternyata bagus menurut mereka, produk ini laris menurut mereka, dan reviewnya, ulasannya itu bintang 5 semua. Kemudian selain yang gratisan juga ada yang berbayar ya, Keyword Planner ya. Kemudian ada yang berbayar, kemudian juga KW Finder
itu gratisan juga ya, ada gratisan ada berbayar. Ubersuggest itu ada gratisan ada berbayar. Kemudian keywordtool.io itu gratisannya terbatas ya, hanya keyword suggestion, tapi kalau mau fitur yang lain harus berbayar. Semrush itu lebih lengkap lagi, harganya lumayan tinggi ya. Kemudian Longtail Pro itu gratis ya, Keyshirt ya, dan seterusnya. Nah, itu tool-tool riset yang bisa kita gunakan di secara online, yang bisa Anda jadikan nanti Anda bisa melihat-lihat lah, nanti bisa membandingkan satu sama lain tentang bisnis yang ngetren hari ini itu seperti apa, kemudian tingkat pencariannya seperti apa, kemudian review ulasan dari customer itu seperti apa. Itu akan sebelum belanja atau menjual sesuatu, Anda harus bisa menganalisis dulu semacam itu dengan menggunakan riset ya. Tuh. Oke, itu materi riset yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin nanti bisa dicoba-coba ya, dicoba-coba untuk melakukan riset terhadap produknya sendiri. Nanti kalau ada kesempatan offline, kita akan mencoba untuk menerapkannya atau mencoba trial ya tentang riset ini. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.